Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam situasi pandemi corona seperti ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa mengadakan taklim dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dalam pertemuan kali ini kita masih membicarakan tentang masalah taubat, kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Taubat ini ada dua macam, yaitu bertaubat dari dosa-dosa yang berkaitan dengan hakullah dan bertaubat dengan dosa yang berkaitan dengan hakul adami. Untuk tobat yang berkaitan dengan hakullah kemarin sudah banyak lebar diterangkan. Intinya tobat itu adalah penyesalan, dan penyesalan tersebut tidak akan bisa terbukti kecuali melakukan beberapa hal, yaitu 1 sampai 11 syarat kemarin. Untuk tobat dari hakul adami, di samping kita tetap menggunakan syarat-syarat atau melaksanakan syarat-syarat yang kemarin yang jumlahnya ada 11, kita ditambah syarat yang nomor berikutnya, yaitu menggugurkan hak adami. Karena sebelum digugurkan hak adami tersebut, maka besok di akhirat akan menyebabkan kita ini menjadi orang yang rugi. Oleh sebab itu, marilah kita gugurkan hak adami yang pernah kita laksanakan, yaitu kalau barang yang kita ambil itu masih, maka harus dikembalikan kepada orang yang mempunyainya. Jika sudah tidak ada, maka harus menggantinya seperti barang yang pernah kita ambil. Jikalau orang yang mempunyai itu sudah meninggal atau sulit ditemukan, maka bisa dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalau tidak ada ahli waris, tentunya bisa ke Baitul Mal, atau bisa juga disodakohkan dengan pahalanya ditujukan kepada orang yang memiliki harta tersebut. Tidak cukup itu saja, tentunya kita juga harus memperbanyak beribadah, memperbanyak amal baik, agar nanti kita ketika di akhirat tidak menjadi orang yang rugi. Ada hadis yang berkaitan dengan hakul adami tersebut, yaitu inna man kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatih wa u'tiya lil madlum wa man lam yakun lahu hasanatun turiha alaihi min sayyiatihi lil madlum wa kutiba lahu kitabun ilan nar. Jikalau kita mempunyai kebaikan, maka kebaikan kita ini akan diambil untuk diberikan orang yang kita zalimi atau orang yang memiliki harta tersebut. Dan jikalau kita sudah tidak punya kebaikan, maka kita harus siap menerima kejelekan orang yang kita zalimi, dan kita akan dicatat sebagai orang yang akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, marilah jangan sampai kita sebelum meninggal ini masih mempunyai hak adami yang belum kita bebaskan. Di dalam kitab Tuhfatul Murid ada nadzoman yang berbunyi, wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Barang siapa yang mati dan belum
bertobat dari dosanya, maka urusannya akan dipasrahkan kepada Tuhan. Orang yang mati meninggalkan dosa besar yang tidak sampai menyebabkan kufur, dosa besar yang tidak sampai menyebabkan kufur, dan orang tersebut ini belum bertobat dari dosanya, maka urusan orang ini akan dipasrahkan kepada Tuhannya. Kita tidak bisa memastikan bahwasanya orang tersebut ini diampuni, karena kalau kita memastikan orang ini diampuni, maka kita akan mengatakan bahwasanya perbuatan dosa ini sebagai perbuatan yang mubah, atau setidaknya menghukumi perbuatan dosa dengan hukum perbuatan yang mubah. Kalau kita mengira-ngirakan bahwasanya orang tersebut ini adalah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pastikan orang tersebut ini tidak akan abadi di dalam neraka. Karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang melakukan dosa ini tetap masih akan berada di surga secara pasti. Ini sebagaimana hadis bahwasanya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka akan masuk surga. Seperti apapun bentuknya orang mukmin, kalau sudah menjadi orang mukmin tentunya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang itu akan masuk surga secara pasti. Kalau masalah dosa yang dilakukan ini merupakan urusan lain, tentunya orang tersebut harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah dilaksanakan. Akan tetapi tetap orang mukmin akan masuk ke dalam surga. Dan tidak sah ketika orang itu sudah masuk surga akan masuk neraka, karena orang yang sudah masuk surga ini tidak akan keluar dari surga. Allah berfirman, wa ma hum bimukhrajin, jadi mereka tidak akan dikeluarkan. Kalau ada orang yang masuk surga dengan tanpa mempertanggungjawabkan amalan perbuatannya sama sekali, dengan arti orang masuk surga tidak didahului dengan masuk neraka dulu, ini adalah pengampunan yang sempurna. Jadi pengampunan yang sempurna itu adalah seseorang masuk surga tanpa didahului masuk neraka terlebih dahulu. Ada juga orang yang masuk surga ini didahului dengan masuk neraka karena mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang pernah dilakukan ketika masih berada di dunia. Karena segala amal manusia akan dimintai pertanggungjawab, dan pertanggungjawab itu akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang telah diperbuat di dunia. Tidak ada yang ditambah atau yang dikurangi, yaitu Allah berbuat adil. Sebagaimana in khairun fa khairon wa in syarrun fa syarron. Jadi jikalau seseorang itu di dunianya beramal baik maka akan mendapatkan balasan kebaikan, dan jikalau beramal buruk tentunya akan mendapatkan balasan neraka. Itulah mungkin tentang masalah taubat terhadap hakul adami sangat penting sekali. Maka kita harus gugurkan hak adami itu sebelum kita meninggalkan dunia ini. Intinya orang itu terbagi menjadi dua, mukmin dan kafir. Kalau orang kafir ini sudah menjadi kesepakatnya para ulama akan abadi di neraka. Sedangkan orang mukmin ini adalah ada dua macam. Ada orang mukmin yang taat, ada orang mukmin yang maksiat. Orang mukmin yang taat menurut kesepakatan ulama pasti masuk surga. Sedangkan orang mukmin yang maksiat ini dilihat dulu
Kalau orang mukmin yang maksiat tersebut itu bertaubat, tentunya dia juga akan masuk surga. Sedangkan orang mukmin yang maksiat dan tidak bertobat ini terserah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau urusannya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah memberikan ampunan, bisa jadi juga Allah memberikan siksaan. Apabila orang tersebut ini disiksa oleh Allah, tentunya siksaannya tidak akan abadi di neraka karena masih mempunyai status mukmin. Demikianlah mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.